endokrin, autokrin. Endokrin itu kalau sel yang mengeluarkan signal molekul itu kemudian sel targetnya agak berjauhan dan dia melewati pembuluh darah. Ya, jadi nanti ada yang membawa. Kalau dia dalam kondisi terikat, maka dia tidak akan bisa menempati reseptornya sehingga dia tidak bisa aktif, tidak bisa memberikan efek. Tapi kalau dia bebas, maka dia bisa menempati reseptor. Itu kalau endokrin. Tapi ini neuroendokrin. Neuro berarti dia dihasilkan oleh sel saraf yang kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi nanti di sini kita akan membahas di hipotalamus karena ini berhubungan dengan sistem reproduksi wanita. Ya, hanya wanita saja. Karena nanti kita berurusan dengan reproduksi wanita. Kemudian hipofise atau pituitari. Kemudian bagaimana dengan hubungan timbal balik antara hipotalamus, pituitari dan ovarium serta proses di ovarium dan yang terakhir adalah endometrium sebagai target organnya. Jadi ini semua harus bekerja sama dengan baik sehingga bisa menghasilkan fungsi reproduksi wanita yang baik. Nah, ini tadi sudah sebagai pengantar, kita harus membedakan antara hormon dan neurotransmitter. Kalau hormon tadi sama-sama signal, ya, sama-sama molekul signal. Cuman kalau hormon dia akan disekresikan masuk pembuluh darah. Kalau neurotransmitter dia dihasilkan atau disekresi oleh sel neuron saraf. Kemudian dia keluar ke sinaps baru ditangkap oleh sel target. Nah, tadi kalau neuroendokrin tadi berarti dia dihasilkan oleh sel neuron, molekul signalnya, kemudian masuk ke sinap, bisa juga dia lewat nerve atau saraf, kemudian baru dia masuk ke pembuluh darah untuk sampai ke target organnya. Nah, ini komunikasi sel, ya, endokrin kalau dia jauh harus lewat pembuluh darah. Parakrin kalau sel yang menghasilkan itu berdekatan dengan sel targetnya. Autokrin kalau dia pakai sendiri, ya, ada yang mengatakan sekarang ada direct contact melalui gap junction. Kemudian atau intrakrin, jadi belum sampai keluar sudah dipakai sendiri oleh sel itu. Biasanya mungkin ini yang mempunyai reseptor di dalam inti, di inti sel. Nah, ini neuroendokrin, ada hipotalamus, ya, karena yang menghasilkan adalah sel neuron. Kemudian ada komunikasi ke organ target. Nah, molekul signalnya itu akan melalui transportasi tadi, ya, bisa dalam kondisi bebas atau terikat untuk menempati reseptornya. Kita mulai dari hipotalamus. Nah, hipotalamus itu untuk sampai ke target organnya di hipofise dia ada dua jalur. Hipofise jalur pathway anterior yang ke adenohipofise atau hipofise anterior dan jalur yang posterior untuk hipofise posterior. Apa saja hormon yang nanti targetnya di hipofise anterior? Ini kita bahas dulu yang hipofise anterior. Nah, ini ada 5 hormon yang disekresi oleh hipotalamus yang kita sebut neurohormon, yang ada 4 yang bersifat menstimulasi. Jadi reseptornya dia ini ada di hipofise, ya, yaitu gonadotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone, dan prolactin inhibiting hormone, atau mungkin ada yang mengenalnya sebagai dopamin, ya, PIH atau dopamin. Hanya ini yang dia bersifat menghambat pada reseptornya yang ada di hipofise. Nah, ini tadi. Jadi tadi kalau ada pertanyaan, neurohormon yang tidak dihasilkan oleh hipotalamus itu adalah ACTH karena dia disekresi oleh hipofise sebagai stimulasi dari corticotropin releasing hormone, ya. Jadi yang dihasilkan oleh hipotalamus ini yang di atas warna kuning, growth hormone, dia menempati reseptornya di hipofise sehingga disekresi growth hormone sehingga efeknya akan menghasilkan growth factor. Kemudian dari hipotalamus disekresi thyrotropin releasing hormone yang reseptornya di hipofise akan menyebabkan sekresi oleh thyroid stimulating hormone oleh hipofise
dan kemudian dia ke target organ, yaitu hormon tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. CRH oleh hipotalamus, kemudian dia menempati reseptornya di hipofise, akhirnya dia akan hipofise itu akan mensekresi ACTH yang targetnya nanti di adrenal, sehingga dia mensekresi mineralokortikoid, ya, mineral dan glukokortikoid, serta mensekresi androgen yang di lemak maupun kulit akan dirubah menjadi estrogen. Kemudian, nah ini gonadotropin, nanti yang kita fokuskan di sini, gonadotropin releasing hormone menempati reseptornya, dia akan mensekresi gonadotropin, dari hipofise itu akan mensekresi gonadotropin. Satu gonadotropin untuk prolaktin inhibiting hormone atau yang dikenal juga dengan dopamin. Dia sifatnya di hipofise dia menghambat, sehingga ini akan menurunkan sekresi dari hormon prolaktin oleh hipofise. Cuman prolaktin ini juga dia akan mempengaruhi sekresi dari hormon gonadotropin. Ya. Kemudian prolaktin dipicu oleh hormon TRH untuk sekresinya. Jadi kita fokus ke dua ini, yaitu gonadotropin releasing hormone dan dopamin. Nah ini kita sekarang membahas prolaktin dulu. Prolaktin dihasilkan oleh hipofise anterior sebagai respon dari PIH. Prolaktin itu, ya. Kemudian di fungsinya dia laktogenesis dan osmoregulasi pada ikan. Kemudian sekresinya ditekan oleh dopamin, dipacu oleh TRH, dan salah satunya adalah estrogen. Maka ini mungkin untuk klinis kalau orang-orang itu tidak melahirkan tapi ingin menyusui, bisa dikasih hormon estrogen karena dia bisa mensekresi prolaktin. Karena dia memicu sekresi prolaktin estrogen itu. Kemudian ada beberapa obat nanti ya yang bisa menyebabkan, obat yang dipakai untuk mengatasi gangguan psikologi yang merupakan dopamin reseptor antagonis, sehingga dia menghilangkan kerja dari dopamin. Akibatnya terjadi hiperprolaktin. Hiperprolaktin akan mempengaruhi gonadotropin, sehingga beberapa orang yang mendapatkan obat ini bisa mengalami gangguan haid atau amenorrhea. Ya, karena dia bekerjanya sebagai dopamin reseptor antagonis. Sekarang kita ke GnRH. GnRH ini di hipotalamus, ya, neuron selnya ada di nukleus arcuatus. Dia masuk atau diterima atau sampai ke target organnya, yaitu hipofise anterior. Yang pertama melalui saraf dulu, yaitu tractus tuberoinfundibular, baru kemudian ditangkap oleh atau masuk ke peredaran darah portal. Dari sini baru nyampe dia di hipofise anterior, sehingga hipofise ini akan mensekresi gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Jadi dari nukleus arcuatus melalui tractus dulu, ya, hipotalamus tractus ini, kemudian masuk ke sistem porta, baru dia sampai ke target selnya di hipofise anterior, yaitu kalau ke GnRH selnya adalah gonadotropin di hipofise. GnRH ini bentuknya dekapeptida 10. Umur paruhnya pendek, ya, umur paruhnya pendek dan disekresi secara pulsasi dengan critical range. Artinya apa? Frekuensi maupun amplitudonya harus pas untuk memberikan efek yang tepat. Kalau kita mengenal ada GnRH analog, analog bisa antagonis, bisa agonis. Nah, yang agonis dia merubah peptida di nomor 6, sehingga dia menjadi lebih sulit didegradasi. Akibatnya dia waktu paruhnya menjadi lebih panjang dibandingkan oleh GnRH yang alami disekresi oleh hipotalamus. Jadi itu kalau kita ngomong ternyata dia pendek waktu paruhnya. Dan ini kalau kita melihat nanti pulsasinya karena pendek, bagaimana melihat pulsasinya? Kita melihatnya dari pulsasi LH yang dikatakan hampir sama. Jadi pulsasi GnRH itu juga dicerminkan oleh atau bisa dilihat dari pulsasi gonadotropin atau berjalan seirama ya dengan pulsasi dari gonadotropin.
Jadi rentangnya sempit dan dia identik dengan pulsasi LH. Kita tidak melihatnya dari pulsasi FSH karena waktu paruh atau half-life-nya dari FSH ini lebih panjang dibandingkan dari LH. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana pulsasinya GNRH, bisa melihat dari pulsasi LH. Nah, di sini kita melihat berbeda-beda. Mulai dari fase folikuler sampai dengan fase luteal ternyata berbeda. Berbeda pada amplitudo maupun frekuensi. Ini tentunya memiliki arti. Misalnya kalau kita lihat pada akhir fase folikuler, dia amplitudenya tinggi, tapi frekuensinya jarang. Dia hanya disekresi 60-70 kali dalam 1 menit. Ini untuk mempersiapkan sekresi LH dalam kadar yang tinggi atau menyiapkan untuk terjadinya lonjakan LH. Kemudian pada akhir fase luteal, justru amplitudenya yang rendah, tetapi dia sering dikeluarkan 200 kali per menit. Ini tujuannya untuk menyiapkan sekresi dari FSH pada awal siklus bulan. Jadi memang kalau dilihat fasenya berbeda untuk amplitudo dengan frekuensinya, dan tujuannya untuk mensekresi gonadotropin yang berbeda juga. Nah, sekarang bagaimana critical range-nya ini dikendalikan supaya bisa memberikan respon yang tetap pada hipofise. Ada 3 yang mengendalikan critical range ini, yaitu hubungan umpan balik lengkung yang sangat pendek. Artinya regulasi itu terjadi pada hipotalamus itu sendiri. Yang kedua adalah hubungan umpan balik lengkung pendek dari hipofise ke hipotalamus. Jadi vena porta itu tadi dia tidak hanya satu arah, bukan hipotalamus ke hipofise, tapi dari hipofise ke hipotalamus juga. Kemudian yang lengkung panjang bisa dari ovarium, dari sekstoroidnya ke hipofise dan ke hipotalamus. Ternyata kok jadi kuning ya, maaf ya ini, mohon maaf ini tadi di agak kuning guys. Jadi ini hipotalamus, kalau dia meregulasi sendiri reseptornya, ini namanya umpan balik yang sangat pendek. Kemudian kalau dari hipofise ke hipotalamus, ini umpan balik yang pendek. Dan kalau yang dari ovarium, ya mulai dari sekstoroid melalui neurotransmitter ini ke hipotalamus bisa maupun ke hipofise, ya. Ini umpan balik yang lengkung panjang. Ya. Ini umpan balik yang lengkung pendek dulu. Sekresi gonadotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormonnya dikendalikan oleh sekresi GNRH itu sendiri oleh hipotalamus dengan cara melakukan down regulasi dari reseptor GNRH itu sendiri. Ya. Jadi selain dari down regulasi, ternyata juga pada tingkat tinggi dari sistem saraf pusat ternyata ada beberapa neurotransmitter yang bisa menurunkan sekresi dari GNRH. Jadi intinya kalau lengkung yang sangat pendek itu dia melalui neurotransmitter dan down regulasi dari reseptor GNRH. Neurotransmitternya apa? Norepinefrin, dia justru menstimulasi sekresi GNRH, dopamin dia menghambat, ya. Kemudian neuropeptide ini juga menstimulasi, dan ada beberapa opioid endogen yang juga menghambat. Dopamin dan norepinefrin, sebenarnya kalau lihat ini dopamin dan norepinefrin dari satu bahan ya, tirosin yang mengalami hidroksilasi. Tapi kalau dia berubah sifat, kalau dia dopamin dia menghambat sekresi GNRH, tapi kalau norepinefrin dia justru menstimulasi dari GNRH, sekresi GNRH. Nah, jadi norepinefrin menstimulasi nukleus aquatus sehingga dikeluarkan GNRH. Sedangkan dopamin dia menghambat. Ini kalau dari jalur neurotransmitter. Dopamin selain ke hipotalamusnya, ternyata dia tadi juga PIH tadi ya, sifatnya menghambat sekresi di hipofise anterior. Jadi kalau dopamin dia bisa ke nukleus aquatusnya, dia juga bisa menghambat di hipofise anterior, sehingga produknya turun
Kemudian kalau dia di sini GNRH-nya yang turun. Ya. Jalur yang lain tadi adalah dia dengan cara degradasi dari reseptor. Ini neuropeptide G tadi ya, disekresi oleh hipotalamus merangsang pulsasi GNRH. Jadi yang menghambat hanya dopamin, yang lainnya dua tadi, norepinefrin dan neuropeptide ini bersifat menstimulasi atau merangsang pulsasi dari GNRH. Ini jalur yang kedua, dengan mendegradasi reseptornya sendiri. Jadi kalau reseptornya tidak ada, maka dia tidak bisa memberikan efek. Ya. Jadi reseptor mediator endositosis. Jadi ini reseptor yang berada di membran sel, ya, kemudian membentuk cekungan, mengalami internalisasi, dan kemudian dibawa ke lisosom. Nah, memang setelah di lisosom mengalami lisosom degradasi ini ada dua kemungkinan. Reseptor dan substansinya itu atau hormonnya ini mengalami degradasi atau di metabolisme sehingga dia tidak aktif, tapi bisa juga reseptornya ini dilakukan recycling kemudian menempati lagi. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi setelah dilakukan degradasi oleh lisosom. Tapi ini merupakan salah satu dari downregulasi dari reseptor ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi untuk menjaga agar pulsasi GNRH tetap dalam kondisi critical range. Nah, yang kedua adalah dari gonadotropin sendiri. Jadi yang umpan balik yang pendek ini dari hipofise ke hipotalamus melalui sekresi dari gonadotropin. Jadi sekresi gonadotropin di hipofise, kemudian dari hipofise memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus. Jadi dikendalikan oleh gonadotropin melalui aliran darah sistem portal dari hipofise ke hipotalamus. Nah, ada mekanisme atau sistem autokrin parakrin di hipofise itu yang akhirnya meregulasi atau mengatur kadar hormon dari gonadotropin tersebut, yaitu inhibin, aktifin, dan polistatin. Selain itu juga nanti ada seks steroid yang juga akan mengendalikan kadar dari gonadotropin. Jadi di sini ada inhibin. Inhibin namanya inhibin, berarti dia inhibin, menghambat. Yang dihambat apa? FSH. Ya. Jadi dia fungsinya menghambat sekresi FSH, tetapi tidak pada LH dan dia meningkatkan aktivitas LH. Aktifin, aktif, berarti dia menstimulasi atau meningkatkan reseptor GNRH di hipofise, sehingga respon terhadap GNRH akan meningkat. Sedangkan folistatin dia akan berikatan dengan aktifin, sehingga dia akan menghambat sintesis dan sekresi dari FSH. Jadi folistatin dan inhibin itu sifatnya menghambat, aktifin dia akan mengaktifkan. Nah, regulasi di sistem autokrin dan parakrin ini yang menyebabkan kadar gonadotropinnya berubah sehingga dia bisa memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus. Kemudian lengkung yang lengkung yang panjang, mulai dari hormon seks steroid, ya, dalam bentuk neurotransmitter. Kenapa kok dalam bentuk neurotransmitter? Karena ternyata tidak ada reseptor seks steroid di hipotalamus, maka dia dalam bentuk neurotransmitter. Kalau yang umpan balik lengkung panjang ini bisa ke hipotalamus, dari ovarium ke hipotalamus, juga dari ovarium ke hipofise. Jadi dua, dia melalui dua jalur. Ke hipofise ya, ke hipotalamus juga iya. Hipofise ini melalui inhibin, aktifin, dan seks steroid untuk mengendalikan reseptor GNRH. Sedangkan yang ini karena dia tidak ada reseptor seks steroid di hipotalamus, maka dia ini seks steroidnya apa? Kan estrogen. Estrogen itu ternyata akan dirubah oleh enzim yang ada di hipotalamus menjadi katekol estrogen. Katekol estrogen. Ini opioid endogen juga dia bersifat menghambat
dari sekresi GnRH sehingga dia bisa menghambat sekresi gonadotropin. Ini tadi estrogen, seks steroid tadi estrogen, dia akan dirubah oleh enzim yang ada di hipotalamus menjadi katekol estrogen. Katekol estrogen itu mempunyai dua sisi katekol dan sisi estrogen. Dia akan menghambat tirosin hidroksilase sehingga menurunkan katekolamin. Jadi dia akan menurun norepinefrin sehingga dia menurunkan sekresi gonadotropin, tetapi dia juga bersaing dengan katekol O-methyltransferase ini sehingga katekolaminnya dia meningkat. Jadi dia bisa menghambat, bisa menstimulasi artinya. Katekol estrogen ini diduga berperan serta dalam sekresi katekolamin dan GnRH. Ya. Jadi ini dia menghambat di sini, ya, sehingga katekolaminnya meningkat. Dan norepinefrin ini dia bersifat menstimulasi. Ya. Kalau kita ringkaskan tadi, jadi dari ovarium seks steroidnya dirubah menjadi katekol estrogen, ya. Dimana kalau dia norepinefrin maka dia akan menstimulasi nukleus arcuatus untuk mensekresi GnRH. Kalau dia dopamin, dia akan menghambat sekresi dari GnRH. Kemudian opioid endogen, dia bisa menghambat sekresi GnRH melalui dopamin, ya. Dan dopamin ini selain menghambat melalui nukleus arcuatus di hipotalamus, dia juga menghambat di tingkat hipofise, sehingga dia akan menurunkan sekresi dari prolaktin. Jadi ringkasan dari hipotalamus bahwa hipotalamus mensekresi 5 neurohormon, yaitu GnRH, TRH, CRH, GHRH, dan PIH. Hanya satu yang sifatnya menghambat, yaitu prolaktin inhibiting hormon. Yang menjebak tadi ACTH, karena ada H-nya, padahal semuanya kalau di neurohormon kan semuanya ada H-nya, ya. Jadi kalau kita nggak teliti memang ternyata ACTH disekresi oleh hipofise. Kemudian menstruasi normal terjadi jika sekresi pulsasi GnRH dalam critical range. Nah, untuk menjaga agar dia dalam critical range tadi dikelola dengan adanya hubungan depan balik lengkung sangat pendek pada hipotalamus, lengkung pendek dari hipofise ke hipotalamus, dan lengkung panjang dari seks steroid ovarium ke hipofise melalui gonadotropinnya atau melalui seks steroidnya untuk mempengaruhi sekresi gonadotropin. Bisa juga dari seks steroid langsung ke hipotalamus. Padahal ternyata di hipotalamus tidak ada reseptor seks steroid, sehingga dia dirubah oleh enzim yang ada di hipotalamus menjadi katekol estrogen yang merupakan suatu neurotransmitter. Nah, tadi yang anterior, sekarang yang posterior. Jalur yang posterior. Kalau di jalur posterior ini ada hormon oksitosin dan vasopresin. Jadi oksitosin dan vasopresin ini dihasilkan oleh sel neurosekresi di hipotalamus posterior, kemudian dia masuk ke hipofise posterior dengan dua cara, dengan traktus saraf persarapan atau aksonal, sehingga menghasilkan oksitosin dan vasopresin, tapi dia juga bisa melalui cerebrospinal fluid sehingga masuk ke sistem portal sehingga sampai di hipofise anterior. Nah, sehingga oksitosin ini bisa mempengaruhi sekresi gonadotropin, sedangkan vasopresin bisa mempengaruhi sekresi dari ACTH. Ya. Jadi kalau wajarnya sih lewat sini akson, ternyata dia bisa masuk ke cerebrospinal fluid, masuk ke sistem portal, sehingga dia bisa masuk di hipofise anterior.
sehingga bisa mengadakan interaksi dengan hormon yang disekresi oleh hipofise anterior. Ini oksitosin fungsinya untuk kontraksi epitel buah dada, kontraksi uterus, ya. Kemudian dia bisa merangsang sintesa prostaglandin. Kemudian opioid ini menghambat kerja dari oksitosin. Kalau vasopressin dia berfungsi sebagai vasokonstriksi dan sebagai antidiuretik hormon, meningkatkan antidiuretik hormon, jadi akan mengatur osmolaritas dan volume darah. Nah, ini ringkasannya dari hipotalamus, bahwa di hipotalamus itu ada dua pathway, dua jalur, anterior dan posterior. Yang anterior itu ada 5 neurohormon ini yang dihasilkan, dan yang kita fokuskan di sini adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang untuk memberikan hasil yang optimal harus dikeluarkan atau disekresi dalam kondisi critical range yang dikelola oleh 3 lengkung obat tadi ya. Sangat pendek, dan panjang. Kemudian neurotransmitter utamanya adalah norepinefrin dan dopamin. Sedangkan untuk yang jalur posterior, hipotalamus ke hipofise posterior, ini bisa lewat akson ke pituitari posterior atau melalui cerebrospinal fluid hingga sampai ke hipofise anterior, sehingga oksitosin ini bisa mempengaruhi sekresi dari gonadotropin, sedangkan vasopressin juga bisa mempengaruhi sekresi dari pasiflora. Ya, sampai di sini hipotalamus. Kita baru tahap kedua sekarang. Tahap yang bawah lagi. Pusing? Enggak, ya, semoga enggak. Karena ini kan pembekalan itu sudah punya bekal sebelumnya. Anda sudah ujian, seleksi kemarin. Sehingga saya rasa ini kita hanya saling melengkapi puzzle-puzzle mungkin yang masih lupa. Nah, sekarang kita ke hipofise. Hipofise tadi, di hipofise anterior ya ada gonadotrop yang menghasilkan gonadotropin, kortikotrop yang menghasilkan sekresi ACTH, tireotrop menghasilkan thyroid stimulating hormone, somatotrop ini yang menghasilkan growth hormone, dan laktotrop ini yang menghasilkan prolaktin. Sel yang ada di hipofise. Di hipofise ada reseptor GnRH yaitu tipe 1 dan tipe 2. Dan reseptor GnRH ini dikendalikan oleh GnRH, inhibin, aktifin, dan steroid seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk melakukan GnRH berarti yang lengkung pendek ya. Kemudian inhibin, aktifin ini bisa lengkung yang GnRH itu yang sangat pendek, inhibin, aktifin, dan steroid itu berarti yang dari hipofise ke hipotalamus, berarti lengkung yang pendek. Adanya GnRH dan reseptornya di hipofise ini akan bisa dilihat secara langsung untuk mensekresi gonadotropin, dan kalau lambat atau delay ini untuk mempersiapkan terjadinya lonjakan gonadotropin pada pertengahan siklus. Hipofise tidak banyak. Nah, sekarang sumbu HPU. Kalau dulu konsepnya untuk pengaturan sekresi dari gonadotropin itu di hipotalamus, tapi sekarang ada di hipofise melalui pusat penyimpanan dan pusat sekresi. Nah, ini. Jadi GnRH ini mempunyai 3 aktivitas. Yang pertama, dia mensintesa dan menyimpan gonadotropin. Ya. Kemudian dia mengaktifasi, artinya dia menggerakkan gonadotropin dari pusat penyimpanan ke pusat sekresi untuk dikeluarkan. Kemudian dia juga mengaktifasi ini sekresi untuk terjadinya lonjakan dari gonadotropin. Jadi 3, dia menyimpan sebagai mengaktifasi pusat sintesis dan penyimpanan, kemudian mengaktifasi dari pusat penyimpanan untuk disekresikan. Yang ketiga adalah untuk terjadinya lonjakan LH.
Ini kalau kita ngomong tentang patofisiologi ovulasi, jadi ada hubungan dari FSH, kemudian seks steroid, estradiol, ya. Pada saat proses folikulogenesis, FSH tinggi dulu, kemudian folikel dengan reseptor FSH yang tinggi, dia akan menangkap FSH sehingga dia akan tumbuh menjadi folikel dominan. Dia akan mensekresi estradiol. Kadar estradiol tertentu akan menyebabkan terjadinya lonjakan LH. Lonjakan LH ini akan diikuti dengan lonjakan FSH. Kemudian sehingga lonjakan LH ini akan menyebabkan terjadinya maturasi dari oosit dan terjadinya ovulasi. Sehingga akhirnya ovarium akan mensekresi hormon progesteron. Kemudian bagaimana dengan peran inhibin? Jadi kenapa kok terjadi hanya satu folikel dominan? Itu ternyata ada peran inhibin dan peran dari estrogen. Jadi sekilas saya sudah sampaikan, estrogen memberikan umpan balik negatif ke FSH. Jadi kalau sudah ada estrogen yang muncul karena adanya folikel dominan, maka dia akan mengkode FSH untuk diturunkan sekresinya. Nah, ternyata di sini juga ada peran dari inhibin. Inhibin ini sebenarnya sekresinya dipicu oleh FSH. Ya, tetapi setelah dia tinggi, dia justru akan menekan produksi dan sekresi dari FSH. Dia akan upregulasi dari reseptor GnRH itu akan ditekan sehingga reseptor GnRH-nya turun dan dia akan merusak FSH intrasel. Jadi sekresinya dipicu oleh FSH, setelah dia tinggi maka dia akan menekan FSH. Terus sehingga kalau folikel FSH-nya tidak tinggi terus, maka hanya satu folikel yang tumbuh, hanya satu folikel yang mempunyai reseptor FSH yang paling banyak, itu yang akan tertulis sebagai folikel dominan. Di sini sebagai salah satunya adalah peran dari inhibin. Karena penurunan sehingga ini akhirnya menyebabkan penurunan dari sekresi FSH. Ya. Jadi yang mengapa terjadi satu folikel dominan itu karena kerja estrogen dan kerja dari inhibin yang menurunkan kadar FSH pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 siklusan. Ini kita melihat pengaturan sekresi gonadotropin di hipofise pada peran dilihat dari peran dari estrogennya. Pada awal siklus estrogen masih rendah karena belum ada folikel yang dominan yang sekresi estrogen dalam jumlah banyak. Maka estrogen ini akan memicu pusat penyimpanan dari FSH dan LH. Dia juga akan menghambat sekresi FSH, tetapi sekresi LH-nya tidak. Jadi yang dihambat adalah sekresi dari FSH. LH mungkin di sini penting karena dia akan bekerja di sel TK untuk menghasilkan androgen yang nanti akan dirubah melalui proses aromatisasi menjadi estrogen. Makanya dia tidak dihambat di sini, hanya FSH yang dihambat pada estrogen yang sudah mulai muncul. Ya, hari ke-5 atau 7 dia mulai muncul, maka dia akan menghambat sekresi FSH. Ini yang menyebabkan satu folikel dominan yang terbentuk. Kemudian nah ini GnRH tetap fungsinya 3 tadi. Jadi di bawah pengaruh GnRH dia akan mengaktifkan sistem penyimpanan, sistem sekresi. Ini pada awal siklus. Jadi pada awal siklus FSH-nya ditekan, ya, terutama setelah ada estrogen mulai tinggi, mulai muncul, dia akan menekan sekresi dari FSH. Sedangkan LH tetap. Kemudian pada pertengahan siklus, estrogen yang tinggi ini akan menyebabkan terjadinya lonjakan dari LH karena dia akan menstimulasi pusat sekresi untuk mengeluarkan simpenannya. Jadi yang awalnya disimpan, kemudian pada kadar tinggi estrogen ini justru akan memicu terjadinya lonjakan LH. Lonjakan LH ini kemudian akan menyebabkan ovarium mensekresi progesteron dalam kadar yang rendah.
Progesteron ini juga akan memicu sekresi dari FSH atau terjadinya lonjakan LH dan FSH. Lonjakan LH ini akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Ini tadi yang saya singgung sedikit, tadi kenapa kok hanya ada satu folikel dominan, karena ada peran estrogen dan ada peran inhibin. Estrogen yang menyebabkan lonjakan LH tadi, itu yang menentukan kapan terjadinya ovulasi. Jadi estrogen yang tinggi tadi pada preovulasi akan menyebabkan terjadinya sekresi FSH dan LH sehingga terjadinya lonjakan LH. Terjadi lonjakan LH dan kemudian ovarium akan menghasilkan progesteron. Begitu terjadi ovulasi, maka progesteron ini yang dalam kadar tinggi justru dia akan memberi hambatan kerja estrogen pada pusat penyimpanan dan pusat sekresi. Progesteron ini pada fase luteal juga akan menghambat kerja GnRH baik pada pusat penyimpanan maupun pusat sekresi dan pusat yang membawa dari pusat penyimpanan ke sekresi. Jadi progesteron ini nanti akhirnya menghambat sekresi dari GnRH. Progesteron yang tinggi di hipotalamus dia menurunkan GnRH, di hipofise menurunkan kepekaan hipofise terhadap GnRH, sehingga sekresi gonadotropinnya menjadi turun. Progesteron yang tinggi mempengaruhi kerja estrogen dan dia juga menghambat GnRH. Hipofise di sini merupakan pusat kendali sekresi gonadotropin, terjadi di hipofise dan pusat penyimpanan dan pusat sekresi pada awal siklus, di mana estrogennya rendah, pusat penyimpanan semuanya disimpan, gonadotropinnya di pusat penyimpanan, pusat sekresi hanya untuk LH. Ya. Kemudian pada hari ke-7 estrogen dan inhibin ini akan menyebabkan hanya satu folikel dominan karena FSH-nya turun, tapi LH tidak. Kemudian pada pertengahan siklus, di mana kadar estrogen mulai tinggi karena terjadi proliferasi dari sel granulosa yang mengsekresi estrogen, ya. Kemudian ini terjadi akan menyebabkan terjadinya lonjakan LH dan FSH, dan kemudian terjadi ovulasi dan progesteron yang tinggi akan terjadi karena peningkatan LH. Ovulasi terjadi 36 jam dari mulainya lonjakan LH. Dan pasca ovulasi di mana progesteron yang tinggi dan juga estrogen akan menurunkan kadar gonadotropin. Sekarang kita beralih ke yang ovarium atau intrafolikel. Di ovarium nanti ada hubungan antara gonadotropin yang disekresi oleh hipofise di ovarium, yaitu di sel TK ataupun sel granulosa, dan intrafolikuler sendiri antara sel granulosa dan sel TK sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat gonadotropin FSH pada awal siklus. FSH ini akan menyebabkan proliferasi dari sel granulosa, sehingga aromatase terjadi aromatase androgen menjadi estrogen. FSH dan E2 akan menyebabkan atau akan meningkatkan stimulasi reseptor FSH di sel granulosa. Sedangkan LH di sini berfungsi untuk mensintesis androgen oleh sel TK.
Jadi ini peran FSH, gonadotropin, FSH dan LH pada awal siklus. Jadi adanya FSH ini akan menyebabkan proliferasi sel granulosa, aromatasi androgen jadi estrogen, sehingga estradiolnya akan meningkat. Estradiol yang meningkat memberikan umpan balik negatif pada FSH, sehingga hanya ada satu folikel dominan. Kemudian di sini estrogen yang meningkat ini akan menyebabkan terjadinya lonjakan LH. Lonjakan LH akan menyebabkan oosit maturasi inhibisinya dihilangkan, sehingga terjadi oogenesis berjalan. Tadi kan oosit itu berhenti pada fase meiosis 1, kemudian baru aktif lagi setelah adanya LH atau lonjakan. Meiosis 1-nya diselesaikan, baru nanti masuk meiosis 2 setelah terjadi fertilisasi. LH yang tinggi, lonjakan LH ini akan menyebabkan sintesis dari prostaglandin dan peningkatan dari progesteron. Peningkatan progesteron akan merubah plasminogen menjadi plasmin. Peningkatan progesteron juga akan menyebabkan lonjakan FSH. Lonjakan FSH akan menyebabkan aktivitas dari proteolitik enzim meningkat. FSH bersama-sama dengan E2 akan membentuk reseptor LH di sel granulosa. Proteolitik enzim ini akhirnya memecah folikel sehingga oositnya dia akan keluar. Ini akibat dari FSH. Nah, kemudian setelah ovulasi fase luteal, korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. FSH dan LH tadi turun karena tadi progesteron akan menghambat aktivitas dari GnRH dan juga menghambat aktivitas estrogen pada GnRH, sehingga FSH dan LH-nya akan turun. LH akan mempertahankan korpus luteum untuk vaskularisasi maupun steroidogenesis. Nah, ini pada mulai lonjakan LH ini terjadi final maturasi. Jadi LH itu intinya diperlukan untuk maturasi dari oosit. Kalau FSH untuk rekrutmen dan untuk pertumbuhan dari folikel. Agar kalau untuk maturasi kita butuhkan LH. Ini sebagian besar tadi folikel itu akan mengalami atresia. Ya. Atresia ini terjadi ya karena kondisi microenvironment-nya yang androgen dominan. Sehingga kepekaan sel granulosa terhadap FSH akan turun, vaskularisasi di sel TK-nya juga sedikit akibat massa dari sel granulosa sedikit, sehingga transport hormon ke folikel juga akan turun. Sedangkan pada folikel yang dominan, sel granulosanya meningkat akibat kerja FSH di reseptornya di sel granulosa, terjadi proliferasi sel granulosa, estrogen intrafolikel meningkat, reseptor FSH di sel granulosa juga akan meningkat. Sehingga akibatnya lingkungan environment-nya atau lingkungan mikronya akan menjadi estrogen dominan. Sehingga kepekaan sel granulosa terhadap FSH tetap, massa sel granulosa tambah banyak, sehingga vaskularisasi di sel TK juga tetap banyak dan terjadi transport hormon ke pada awal siklus. Memang kita tahu adanya reseptor LH di sel TK akan memicu atau memproduksi androgen. Androgen dalam jumlah sedikit akan mengalami aromatisasi menjadi estrogen. Tetapi kalau dia dalam kondisi yang banyak, dia akan berubah menjadi 5-alfa androgens, yang dia justru akan menghambat aromatasi androgen menjadi estrogen.
dan dia juga tidak bisa dirubah menjadi estrogen, maka lingkungannya akan menjadi androgen dominan. Jadi mungkin ini yang bisa kita kaitkan dengan kasus-kasus PCO di mana androgennya tinggi, intrafolikelnya. Karena androgen yang terlalu tinggi justru dia akan menghambat aromatasi dari androgen menjadi estrogen. Ini tadi yang terjadi di ovarium berkaitan dengan gonadotropin dari hipofise. Di intrafolikel sendiri itu ada aktifin, aktifin sama inhibin, dan ada IGF-1 dan IGF-2. Ini yang kita kenal dengan teori 2 sel, ya, yang berbeda pada awal siklus preovulasi dan siklus pada yang post ovulasi. Kalau dilihat di sini, mohon maaf terlalu kecil ya, tapi ini bisa dilihat di Sperov ini. Saya ambil dari Sperov. Pada awal siklus, di mana reseptor di sel TK hanya ada reseptor LH. Reseptor LH ini akan mensintesa IGF-2, ya, dan dia juga akan mensekresi androgen. Androgen akan dipakai oleh sel granulosa untuk dirubah atau mengalami aromatisasi menjadi estrogen, maaf. Jadi aromatisasi androgen menjadi estrogen. Pada awal siklus di granulosa sel hanya ada reseptor FSH yang fungsinya nanti dia akan menyebabkan proliferasi dari sel granulosa, menyebabkan aromatasi dari androgen menjadi estrogen, dan dia juga akan mensekresi aktifin dan inhibin. Kemudian pada preovulatory folikel tidak hanya FSH lagi yang ada, tetapi juga ada LH. LH mulai ada di sel granulosa. Dan sekresi IGF-1 ini juga akan menempati reseptornya di sel granulosa, sehingga dia akan meningkatkan lagi proliferasi dari sel granulosa, dan mulai sel granulosa itu menghasilkan progesteron dalam jumlah sedikit tadi. Nah, akhirnya dia bisa menyebabkan terjadinya lonjakan FSH dan LH. Kemudian pada sel granulosa yang mengalami luteinisasi, reseptor LH ini dan kerja dari ikatan IGF-2 dengan reseptornya akan menyebabkan atau menstimulasi sekresi dari IGF-2 dan proliferasi dari sel granulosa yang terluteinisasi. Ini kalau dari IGF-1 dan IGF-2. Dari aktifin sendiri juga ada aktifin dan inhibin, ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa inhibin disekresi oleh sel granulosa, tapi dia mRNA-nya ada ditemukan di hipofise, makanya dia juga bisa didapatkan di hipofise. Jadi ikatan FSH pada reseptornya pada sel granulosa pada early follicle fase ini dia akan mensekresi inhibin dan aktifin. Inhibin dia bersifat menghambat, sedangkan aktifin dia bersifat menstimulasi. Kemudian pada pertengahan siklus, di mana sudah mulai ada reseptor LH, dan di sini inhibin justru akan melalui hipofise, dia justru akan menurunkan sekresi FSH. Dan pada granulosa yang terluteinisasi, di sini peran dari LH pada sel granulosa untuk mensekresi inhibin, sehingga melalui hubungan umpan baliknya di hipofise dia akan menurunkan sekresi dari FSH. Jadi pada awal fase folikuler estrogennya rendah. Ini akan merangsang sintesa dan penyimpanan dari gonadotropin. Jadi disintesa dan disimpan, menekan sekresi, terutama sekresi dari FSH,
dan menyebabkan kenaikan FSH dan LH perlahan. Umpan balik negatif hanya untuk FSH, tapi tidak untuk LH. Jadi yang turun sekresinya, apa yang dihambat sekresinya hanya untuk FSH. Sedangkan pada pertengahan siklus, di mana estrogennya mulai tinggi, maka adanya progesteron ini akan menstimulasi pusat sekresi untuk mengeluarkan gonadotropinnya, sehingga terjadi lonjakan LH dan lonjakan FSH. Lonjakan LH ini penting untuk maturasi oosit, dan lonjakan FSH ini penting untuk membentuk atau menstimulasi terbentuknya reseptor LH di granulosa, sehingga terbentuk korpus luteum yang sempurna. Sedangkan pada fase luteal, progesteron yang tinggi ini akan menghambat sekresi gonadotropin, dan puncak kadar estrogen dan progesteron terjadi pada 7 hari post ovulasi. Sekarang sedikit tentang folikulogenesis ya. Jadi kalau kita tahu folikel manusia itu sebenarnya pada intrauterin dia ada 6 sampai dengan 7 juta. Kemudian pada saat lahir dia tinggal 1 sampai dengan 2 juta. Pada saat pubertas 500.000. Nah, sebagian besar tadi folikel ini berakhir dengan atresi. Pada saat masa subur, pubertas 500, kemudian masa subur, dan sampai dengan menopause. Menopause itu memang habis, tapi sebenarnya masih ada sekitar 1000 folikel, tetapi dia sudah tidak respon lagi terhadap gonadotropin. Kita mengenal ada initial recruitment, ada cyclic recruitment. Initial recruitment ini yang menyebabkan jumlah folikelnya berkurang. Ya. Karena apa, initial recruitment ini sudah terjadi sejak folikel itu dibentuk. Maka itu dia terus kurang. Dan dia tidak tergantung pada hormon gonadotropin. Jadi initial recruitment ini berjalan terus. Mulai dari saat dia dibentuk sampai dengan pubertas pun masih terjadi initial recruitment. Sehingga itu yang menyebabkan cadangan folikel seorang wanita itu berkurang terus. Ada initial recruitment yang selalu berakhir dengan atresi, ya. Kemudian, nah kalau dia sudah masuk pubertas, dia akan masuk ke cyclic recruitment. Nah, folikel-folikel yang pas diameternya 2-4 folikel antral, dia yang baru bisa masuk ke cyclic recruitment. Tetapi kalau folikel itu belum diameter segitu, maka dia akan mengalami atresi. Jadi setelah dia masuk ke folikel antral, baru dia masuk ke cyclic recruitment. Itu pun nanti ada sebagian yang akan mengalami atresi, karena sekali masuk ini folikel antralnya ada sekitar 10-15, tapi hanya satu folikel dominan tadi yang dikendalikan oleh inhibin dan estrogen, sehingga ini ada satu folikel dominan. Yang lainnya juga akan cyclic recruitment hanya ada satu folikel yang mengalami ovulasi. Itulah yang menyebabkan jumlah cadangan folikel seorang wanita berkurang. Ini perbedaannya antara initial recruitment dan cyclic recruitment. Kalau initial mulai dari primordial, ya, startnya dari primordial. Kalau cyclic mulai dari folikel antral, yaitu folikel dengan diameter 2 sampai dengan 5. Kemudian hormon yang terlibat ini belum jelas, tapi kalau cyclic recruitment hormon yang terlibat adalah FSH. Kemudian timingnya dia berlangsung terus mulai saat folikel itu terbentuk. Kalau cyclic recruitment saat dia pubertas, mulai dia masuk ke fase cyclic recruitment. Oositnya sebagian besar akan tidak sampai itu ya, tidak sampai dengan gagal sampai dengan germinal vesicle breakdown. Tapi kalau ini bisa sampai dengan complete growth, jadi bisa tumbuh sampai bahkan terjadi maturasi. Jadi sekali lagi kalau cyclic recruitment ini mulai dari antral sampai kemudian menjadi dia diovulasikan butuh waktu sekitar 14 hari. Nah, suatu folikel dominan untuk sampai ke cyclic recruitment bisa
butuh waktu kalau dari sekunder ke antral sekitar 71 hari. Ya, dari primer ke sekunder sekitar lebih dari 120 hari. Ini saya ingin menunjukkan bahwa peran FSH setelah cyclic recruitment itu berbeda dengan LH. Jadi pada awalnya di sini FSH berperan untuk rekrutmen dari folikel, ya tadi untuk mendapatkan folikel dominan. Ini peran dari FSH, rekrutmen dan pertumbuhan folikel. Sedangkan LH di sini mulai bekerja jika folikel itu diameternya minimal 10 mili. LH ini juga berfungsi untuk memproduksi estrogen pada fase antral, karena dia berikatan pada reseptornya di sel TK, menyebabkan sekresi androgen. Kemudian sekresi androgen ini akan mengalami aromatisasi, sehingga pada perkembangan folikel antral ini dapat diklasifikasikan FSH dependent. Yang FSH dependent growth berarti FSH yang mempengaruhi pertumbuhan folikel, dan LH ini untuk menentukan maturasi dari folikel tersebut. Preantral folikel. Jadi kalau mungkin pernah baca ada gonadotropin sensitif, ada gonadotropin responsif, ya sama. Itu kalau yang preantral ke antral ini termasuk dari gonadotropin yang sensitif. Jadi reseptor FSH ini tidak terdeteksi, makanya dia tidak FSH tidak dibutuhkan pada inisial rekrutmen, karena dia reseptor FSH ini baru terdeteksi pada folikel preantral. Kemudian FSH ini akan menstimulasi untuk folikel itu masuk dalam fase preantral, dan FSH akan menstimulasi atau menginduksi aromatisasi. Kemudian FSH akan menyebabkan produksi dari estrogen oleh sel granulosa, dan FSH dengan estrogen akan membentuk atau menstimulasi terbentuknya reseptor FSH di folikel. Setelah dari preantral, maka folikel itu akan masuk ke folikel antral. Di folikel antral ini mulai bekerja teori 2 sel tadi, dari sel TK dan sel granulosa. Di mana FSH, folikel antral dengan FSH yang banyak, maka dia akan mengalami proliferasi dari sel granulosanya, akan mengalami aromatisasi dari androgen sehingga estrogennya lebih tinggi intrafolikelnya, sehingga dia akan tumbuh. Ya. Nah, mendekati fase ovulasi ini mulai terjadi lonjakan LH. Lonjakan LH tadi akan menyebabkan oosit maturasi inhibisinya hilang, sehingga terjadi oogenesisnya mulai berjalan lagi. Kemudian terjadi sintesa prostaglandin, terjadi peningkatan, mulai ada muncul progesteron, ya, mana progesteron ini akan menyebabkan perubahan plasminogen menjadi plasmin dan menyebabkan terjadinya lonjakan FSH. FSH surge akan menyebabkan ruptur dari dinding folikelnya sehingga terjadi ovulasi. Ovulasi sendiri terjadi sekitar 14 sampai dengan 24 jam dari mulai LH itu muncul. Dan kalau dilihat dari lonjakan LH-nya, dia sekitar 10 sampai dengan 12 jam kemudian. Jadi kalau kita hitung kurang lebih mulai dari LH itu muncul, dikeluarkan, disekresikan sekitar 36 jam kemudian baru terjadi ovulasi. Ini kalau kita nanti akan melakukan tindakan inseminasi, kapan kita mau melakukan proses inseminasinya, maka kita hitung dari saat pemberian LH, injeksi LH, atau kita berikannya bukan LH tapi HCG, karena memang bentuknya hampir sama struktur proteinnya, sehingga HCG yang kita berikan itu bisa menempati reseptor LH sehingga terjadi lonjakan LH. Ya, saya rasa ini sama ya, saya lewati saja. Jadi ini FSH yang menentukan
seleksi dari folikel dan pertumbuhan dari folikel, sedangkan LH di sini yang menentukan maturasi dari folikel. Sehingga pada awalnya adalah FSH yang dominan, sehingga mendekati fase ovulasi LH-nya mulai dominan. Mulai final maturasi LH-nya yang dominan. Ini sama ringkasan dari yang tadi ya, pada awal siklus LH hanya ada di sel TK, kemudian mendekati ovulasi LH ini ada di sel granulosa juga yang menyebabkan terjadi oogenesis karena ovunya hilang. Setelah terjadi ovulasi, progesteronnya meningkat, FSH dan LH-nya akan turun. Jadi ini ringkasan dari yang kita sampaikan tadi. Estrogen rendah, maka gonadotropinnya akan meningkat, rasio FSH dan LH, FSH lebih tinggi daripada LH. LH di sel TK akan menyebabkan sekresi dari androgen, FSH di sel granulosa akan berubah androgen menjadi estrogen, akan menyebabkan proliferasi dari sel granulosa sehingga folikel itu tumbuh. Kemudian FSH bersama dengan estrogen akan membentuk reseptor FSH di granulosa. FSH akan mensekresi inhibin. Kemudian pada hari ke-5 sampai dengan ke-7, FSH-nya mulai turun, tetapi LH tidak. Ini karena peran dari inhibin B maupun mulai disekresi estrogen. Dan pada fase folikuler akhir, di mana kadar estrogen lebih dari 200 pikogram per mili yang dipertahankan sekitar 50 jam, ini yang menyebabkan terjadinya lonjakan LH. Lonjakan LH akan menyebabkan terjadinya maturasi dari oosit. Kemudian lonjakan LH akan diikuti dengan lonjakan FSH, sehingga menyebabkan terjadinya ovulasi. Pada fase lutea, progesteron meningkat, ya, diikuti dengan estrogen, tapi kadar progesteron lebih dominan daripada estrogen. Progesteron yang tinggi ini akan menurunkan sekresi dari gonadotropin sehingga dimulailah siklus yang yang terakhir di sini adalah uterus sebagai end organ dari seks telur. Siklus endometrium, kalau kita lihat ada fase proliferasi, fase sekresi, implantasi. Kalau dia terjadi fase implantasi, akan terjadi fase pelepasan dari endometrium. Fase proliferasi kalau di ovarium identik dengan fase folikuler, fase sekresi identik dengan fase luteal di ovarium. Pada fase proliferasi endometriumnya tipis, kemudian karena ada sekresi estrogen dari folikel yang dominan, maka mulai tumbuh endometriumnya, tromanya mulai tumbuh, kelenjarnya mulai tumbuh, kemudian terjadi ovulasi, ganti korpuskulum akan menghasilkan progesteron yang dominan, ya, sehingga endometrium berhenti untuk menebal, tromanya menjadi lebih sembab, kelenjar dan pembuluh darah menjadi berkelok-kelok. Nah, fase implantasi ini 7 hari setelah ovulasi, di mana kadar progesteron dan estrogen ini akan paling tinggi, ya, dan terjadi proses desikrionisasi. Kalau tidak terjadi implantasi, maka korpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga progesteron dan estrogennya akan turun, level endometriumnya akan menurun. Jadi pelepasan endometrium ini akan menurunkan tebal endometrium, kemudian menyebabkan apoptosis dan pelepasan endometrium akibat penurunan dari estrogen dan progesteron. Jadi estrogen, progesteron withdrawal. Progesteron yang turun akan menyebabkan ketebalan endometriumnya turun, terjadi stasis dan iskemi, kemudian pelepasan enzim yang menyebabkan lisis, prostaglandinnya meningkat sehingga terjadi vasokonstriksi dan vasodilatasi secara ritmik. Kemudian MMP-nya meningkat sehingga terjadi pelepasan endometrium. Ini merupakan awal dari menstruasi. Jadi progesteron yang turun akan menyebabkan rilis dari prostaglandin dan matriks metaloproteinase yang menyebabkan degradasi dari endometrium. Progesteron turun, maka plasminogen akan mengaktifkan
plasminogen aktivator akan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, sehingga MMP-nya meningkat, terjadi degradasi dari matriks dan terjadi peluruhan dari endometrium. Itu kalau endometriumnya luruh, bagaimana dia bisa berhenti? Kenapa kok perdarahan haid itu bisa berhenti? Yang pertama harus terjadi kolaps jaringan yang bersamaan, simultan. Kemudian harus terjadi prolong vasokonstriksi. Harus terjadi keseimbangan dari vaskulastasis antara fibrinolitik dan koagulasi. Dan adanya sekresi dari estrogen dari folikel yang berkembang tadi. Ini yang menyebabkan perdarahan haid itu berhenti. Tidak karena kontraksi uterus. Sehingga tidak tepat kalau kita memberikan terapi PUA dengan obat kontraksi uterus. Saya rasa ini slide yang bisa saya sampaikan. Sepertinya kita kelebihan 10 menit ya, mohon maaf. Nggak ada timekeeper-nya, jadi sudah lewat. Oke, mohon maaf kalau saya terlalu panjang menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan bisa diterima. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kaitannya dengan DNA tadi untuk masalah sintesis, kemudian storage tadi, terus kemudian yang peran inhibin terhadap yang aktivasi tadi masih kurang jelas.